Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya anggota dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang motivasi. Sebelumnya, kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya Abdul Aziz, yang kedua Ahmad Hamim, yang ketiga Binti Mahmudah, dan yang keempat yaitu Khairul Anam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang motivasi. Sebelumnya, motivasi itu adalah sebuah faktor untuk mendorong kita untuk giat belajar. Tentang hakikat belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Muhyiddin Shah, belajar adalah suatu adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Menurut Vermont S. Gerlach dan Donald B. Ely dalam bukunya yang berjudul Teaching and Media a Systematic Approach yang dikutip dari Arshad, mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tindakan yang dapat diamati. Dengan kata lain, perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan atau beberapa tindakan yang dapat diamati. Selanjutnya itu, menurut Compri, belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit atau tersembunyi. Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka belajar tersebut individu menggunakan kemampuan dan ranah-ranah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran, terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian, sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Yang ketiga yaitu psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, terdiri dari persepsi, kesiapan gerakan terbimbing, gerakan kompleks, dan penyelesaian pola gerakan dan kreativitas. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa belajar adalah perbuatan perilaku yang relatif tetap dan melekat dalam diri individu, serta individu aktif dalam mencari informasi untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamim Fuadi dari kelompok 4 psikologi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Aziz yang masih berkaitan dengan belajar, yaitu motivasi belajar. Sebelumnya, apa itu motivasi? Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menjadikan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi tumbuh di dalam diri seseorang. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang fungsi motivasi dalam belajar. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Yang ketiga, menjelaskan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan.
Jadi, adanya motivasi akan memberikan dorongan, arah, dan perbuatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam, NIM 201200100 dari kelompok 4. Meneruskan pembahasan yang keempat, yaitu upaya membangkitkan motivasi belajar siswa. Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi yang optimal. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh Lina Sanjaya, yaitu A. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. B. Membangkitkan minat siswa. C. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. D. Berilah pujian wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. E. Berikan penilaian. F. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. G. Persaingan dan kerjasama berbagai upaya perlu dilakukan guru agar proses belajar berhasil. Guru harus kreatif dan inovatif dalam melakukan tugas pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kedudukan motivasi siswa dalam pembelajaran. Komplit 2016 mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran motivasi baik bagi guru dan siswa adalah sangat penting dalam mencapai keberhasilan belajar sesuai tujuan yang diharapkan. Adapun pentingnya motivasi bagi guru adalah sebagai berikut: membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Mengetahui dan memahami keragaman motivasi di kelas. C. Memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis. Karya Winarsi mengatakan bahwa pentingnya motivasi bagi siswa adalah sebagai berikut: 1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. 2. Mengarahkan kegiatan belajar. 3. Membesarkan semangat dalam belajar. Menurut Sardiman, proses pembelajaran akan mencapai keberhasilan apabila siswa memiliki motivasi belajar yang berhasilan, apabila siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Guru sebagai pendidik dan motivator harus memotivasi siswa untuk belajar demi tercapainya tujuan dan tingkah laku yang diinginkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar sebagai berikut: 1. Tekun menghadapi tugas. 2. Ulet menghadapi kesulitan. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 4. Lebih senang bekerja mandiri. 5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin. 6. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. 7. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki motivasi dalam belajar akan melakukan aktivitas belajar dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa dicapai. Sekian penjelasan dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Mahmudah, NIM 2012000033. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi tentang teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan.
Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat kebutuhan, antara lain kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mencangkup mental. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri yang umumnya tercermin dalam simbol status. Yang kelima, aktualisasi diri, yaitu tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga menjadi kemampuan yang nyata. Yang kedua, teori kebutuhan berprestasi. Teori ini menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasinya. Murray, sebagaimana dikutip oleh Winardi, merumuskan bahwa kebutuhan akan prestasi sebagai suatu keinginan, yaitu melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang sulit, mampu menguasai dan mengerjakan hal tersebut dengan secepat mungkin sesuai kondisi yang berlaku, mampu mengatasi kendala-kendala, dan mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu yang pertama E, existence atau kebutuhan akan eksistensi, R, relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan yang terakhir G, growth atau kebutuhan akan pertumbuhan. Teori ini menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak, atau dengan kata lain, yaitu makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, maka semakin besar keinginan untuk memuaskannya. Yang keempat, teori 2 faktor. Teori ini dikembangkan dengan model 2 faktor, yaitu yang pertama faktor motivasional dan yang kedua faktor pemeliharaan. Yang pertama, faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong untuk berprestasi yang bersifat intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, seperti keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, faktor pemeliharaan, yaitu faktor yang bersifat ekstrinsik atau yang bersumber dari luar diri seseorang yang sangat menentukan perilaku seseorang, seperti status seseorang dalam organisasi dan hubungan individu dengan yang lain. Yang kelima yaitu teori keadilan. Teori ini menekankan pandangan bahwa manusia cenderung untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, maka akan muncul 2 kemungkinan. Yang pertama, seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, dan yang kedua, mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam yaitu teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke. Dia menyatakan bahwa dalam penetapan tujuan mempunyai 4 macam mekanisme motivasional. Yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan mengatur upaya. Yang ketiga yaitu tujuan meningkatkan persistensi, dan yang terakhir tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Yang ketujuh yaitu teori Viktor Hawthorne atau teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan bahwa tindakan yang ia lakukan akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Teori harapan ini menyatakan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk mendapatkannya itu cukup besar, maka ia akan sangat terdorong untuk memperolehnya. Namun sebaliknya, jika harapan memperolehnya itu tipis, maka motivasi untuk mendapatkannya juga semakin tipis. Yang kedelapan yaitu teori penguatan dan modifikasi perilaku. Teori ini menyatakan bahwa kehendak seseorang dibentuk pula oleh berbagai konsekuensi eksternal dari perilakunya. Dalam hal ini, berlaku hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan bagi dirinya.
Yang kesembilan yaitu teori kaitan imbalan dengan prestasi. Menurut teori ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang kesembilan yaitu teori kaitan imbalan dengan prestasi. Menurut teori ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, dan prestasi yang dihasilkan. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah organisasi di mana ia bergabung, situasi lingkungan, dan sistem imbalan yang berlaku. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.